3D PGSD. Di sini saya akan menjelaskan 3 peta konsep. Yang pertama mengenai hak asasi manusia, yang kedua Pancasila, yang ketiga kekuasaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang pertama mengenai hak asasi manusia. Bisa dilihat pada peta konsep tersebut terdapat 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Poin yang kedua yang akan saya bahas, macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari personal human right ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah berbagai tempat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak asasi politik. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya, hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya, kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa menyewa, memiliki sesuatu, dan memiliki pekerjaan yang pantas. Yang keempat, hak asasi peradilan. Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan, penangkapan dan penggeledahan dan penyidikan antarmuka. Yang kelima, hak asasi sosial budaya. Hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. Hak untuk pengajaran untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Yang selanjutnya, ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Yang kedua, hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, hak asasi manusia bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Yang kedua, hak sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Yang selanjutnya ada sejarah HAM di Indonesia. Organisasi-organisasi yang dibangun memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan cara berbeda-beda, namun pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama untuk menghapuskan kolonialisme di tanah Indonesia. Sehingga dengan begitu masyarakat Indonesia dapat menjadi manusia yang seutuhnya karena hak kemanusiaannya terpenuhi. Yang selanjutnya di sini ada poin undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Yang kedua, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Yang selanjutnya di sini ada poin pelanggaran HAM dan pengadilan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Peta konsep yang kedua yang akan saya bahas mengenai Pancasila. Ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Poin yang pertama itu mengenai pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari 2 kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang kedua, fungsi umum Pancasila. Yang pertama,
Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila ini dapat digunakan sebagai panduan menata kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang ada. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya, Pancasila dapat digunakan sebagai sumber hukum dari segala sumber yang ada di Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila mempunyai makna sebagai suatu asas yang mengandung nilai-nilai dasar yang berkewenangan dan yang telah kita yakini dan kita patuhi. Sehingga asas tadi kita jadikan arah pengembangan kehidupan sekarang atau masyarakat untuk menjawab masalah-masalah yang tidak dapat secara teknis atau praktis. Poin yang ketiga ada fungsi pokok Pancasila. Pancasila memiliki dua fungsi pokok, yaitu sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila adalah pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara atau dasar filsafat, artinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber yang berlaku di negara kita dan oleh karena digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian segala peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang keempat, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Di sini, Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi pedoman dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus berwujud atau harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Esa, punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial. Nah, poin yang kelima, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu terkandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga negara Indonesia atau kemanusiaan yang adil dan beradab agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia. Nah, poin yang terakhir ini adalah upaya menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Upaya tersebut antara lain dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan dan menolak ajaran-ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila seringkali terancam oleh berbagai tantangan seperti radikalisme, korupsi, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pengaruh budaya asing. Oleh karena itu, penting dilakukan upaya pelestarian nilai-nilai luhur Pancasila agar tetap relevan dan bermanfaat. Peta konsep yang ketiga ini mengenai kekuasaan. Ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan atau otoritas yang dimiliki oleh individu untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan dan mengendalikan perintah yang diberikan kepada mereka. Kekuasaan dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, politik, dan hubungan sosial. Poin yang kedua ini definisi kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama, Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini. Yang poin yang ketiga ini adalah jenis-jenis kekuasaan. Menurut John Locke dibagi menjadi 3, yaitu
Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengendalikan setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Poin yang keempat, macam-macam cara untuk menyelenggarakan kekuasaan. Yang pertama, dengan cara kekerasan fisik. Yang kedua, kekuasaan dapat juga diselenggarakan lewat koersi, yaitu melalui ancaman akan diadakan sanksi. Yang ketiga, persuasion, yaitu proses meyakinkan, berargumentasi, atau menunjuk pada pendapat seorang ahli. Yang keempat, pemberian imbalan, ialah pemerintah yang berupa untuk mengatasi masalah sampah dapat melakukan sanksi negatif dengan mendenda setiap pelanggar. Poin kelima, sumber kekuasaan. Kekuasaan dapat berasal dari berbagai sumber. Ada 3 sumber kekuasaan utama, yaitu kedudukan, keyakinan, dan kepercayaan. Kedudukan merujuk pada jabatan atau pangkat seseorang. Kekayaan mencakup aset dan kekayaan materi, sedangkan kepercayaan berkaitan dengan pengaruh yang didapat dari agama atau keyakinan. Selain itu, kekuasaan juga dapat berasal dari legitimasi kekuasaan atas sumber informasi, keuangan, keanggotaan, atau hubungan sosial. Mungkin itu saja pembahasan dari 3 peta konsep mengenai hak asasi manusia, Pancasila, dan kekuasaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.